Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Iya. Musiknya terlalu lambat nih. Iya ya, ternyata ini sangat romantis musiknya. Romantis nih. Ya cocok sih. Nggak masalah. Buat apa ya, teman-teman pers kayaknya memang butuh yang romantis-romantis. Iya. Setelah bergulat dengan fenomena-fenomena yang dia capture gitu kan. Di masyarakat di capture terus kemudian ya diolah sedemikian rupa dengan berbagai macam pendekatan. Wah, ini kita jadikan romantika perjalanan jurnalis di lapangan. Hari ini kita datangan ke studio. Iya dong, iya. Dan malam hari ini seperti biasa Youth Speak Up hadir ya untuk menemani Anda di kesempatan ini edisi kapan sih? Senin 18 Desember 2023. Udah makin dekat akhir tahun ya. Aduh. Nggak nyampe setengah bulan. Iya ya. Wah, udah menyiapkan resolusi apa gitu nggak biasanya? Aku nggak pernah. Nggak pernah ngalir aja gitu. Tapi nggak tahu sih kalau anak-anak muda yang sekarang ya apalagi yang di studio ya. Tapi itu emang tradisi bikin resolusi kan tradisi udah dari tahun-tahun kemarin gitu. Iya. Nggak tahu sih kalau anak-anak sekarang itu punya tradisi kayak gitu atau enggak ya. Nah kita tanyain dulu ya. Boleh. Sudah hadir 4 orang. Dari mana nih? Kita kenalan dulu ya. Iya dong. Monggo satu-satu boleh. Mau bareng-bareng juga paduan suara juga. Iya. Oh jadi nanti kenalkan nama kami gitu ya. Kami dari. Oke. Dari siapa dulu? Silakan. Sebentar dulu, cewek dulu. Aku mau yang cewek dulu. Langsung aja ya. Oke, perkenalkan saya Karima Tonesa, saya dari LPM Al-Mizan. Kebetulan di LPM Al-Mizan sebagai pimpinan umum. Woi. Pimpinan umum, mantap. Pimpinan Cewek umum. ya? Iya. Keren. Oke. Pimpinan umum. Akhir tahun ya. Kepalanya. Oke. Kepalanya, Nah, oke. ini ada kepala, ini lehernya. Perkenalkan, nama saya Suci Wijiasih. Aha. Saya dari LPM Al-Mizan. Kebetulan di LPM Al-Mizan saya sebagai redaktur pelaksana buletin suara mahasiswa. Oh iya. Redaktur. Dan ngeri nih, ngeri, nggak ngeri. boleh salah nih kita ngomong. Udah ada Ada redakturnya. redaktur soalnya. Bahaya kita. Siap. Oke, berikutnya sebelahnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Salsabila Septi Aryani. Aku dari LPM Al-Mizan sebagai sekretaris umum. Sekretaris Wah, umum. Ini kepala apa ya? Isi kepala nih ya. Iya. Sekretaris itu isi kepala loh. Isi kepala. Iya, yang apa ya istilahnya mengagendakan segala hal. Biasanya kalau dalam perusahaan itu seperti itu biasanya. Oh, iya. Atau menjadi emaknya anak-anak biasanya kalau seperti itu. Nah, itu. Itu bener ya? Mungkin yang kedua yang lebih tepat ya. Oh gitu. Iya. Soalnya sekretaris biasanya kayak gitu. Iya, oke. Emang keibuan sih sepertinya. Cocok deh ya. Cocok ya. Jadi Jadi sekretaris ibu maksudnya. Ya ntar deh. Ada Iya, waktunya di sini ya. nanti. Iya, dan sudah ada. Oh udah ada rencana. Bagus. Kayaknya resolusi di akhir tahun Resolusinya akan itu mengarah ya. ke situ kayaknya. Oh ya semoga aja ya. Nanti kita deklarasikan malam ini boleh. Boleh, mumpung di Oke. Mungkin media. lanjut aja bisa ya. Terlalu personal ya kayaknya. Enggak soalnya dia menarik gitu lah. Iya. Oke, betul, ya betul. deh lanjut deh. Udah enggak betah nih Kita lanjut dulu nanti balik lagi. Yang terakhir di ujung sendiri. Ya, halo selamat malam. Nama saya Fahri Setiawan. Bisa dipanggil Fahri. Dan di LPM Al-Mizan saya sebagai redaktur pelaksana majalah. Oh iya, redaktur pelaksana majalah. majalah. Oh ada berapa media sih? Ya, kalau media ya online sama cetak. Oh online sama cetak. Kalau online itu kita ada di Instagram, website, terus YouTube juga ada. Kalau cetak itu kita ada 3, ada majalah, buletin, suara mahasiswa, dan buletin G. Sastra G. Oh, Lengkap ya? Lengkap. Keren itu. Terbitnya berkala. Berkala. Kala-kala terbit, kala-kala tidak. Iya. Ya. Kok kamu bener banget sih, Tak? Pengalaman soalnya. Ya gitu, akunya yang gak enak gitu loh. Berasa kita langsung nembak gitu loh.
Tapi itu biasanya emang dialami kawan-kawan di pers mahasiswa sih. Iya sih, ya maklum sih ya. Kita tahu juga lah ya. Iya namanya pers mahasiswa ya, bukan ya tapi tetap biasanya saya sendiri kalau misalnya bicara Al-Mizan itu jurnalis atau pelatihan jurnalistik pertama kali yang saya ikuti itu dulu justru di Al-Mizan loh. Itu tahun berapa ya? 2002 kalau nggak salah. 2022. Udah lahir, Saya udah lahir, lahir itu, Pak. baru lahir. Baru lah. Saya umur setahun. Hari Sama, Oh. 2001. Itu Oh, iya. saya masih SMA sih, cuman Masih waktu itu SMA. ada pelatihan Ada jurnalistik. pelatihan. Oh, Ya udah saya ikutan aja. Wah, selisih kita jauh banget ya ternyata ya. Kamu baru latihan, mereka belum baru lahir. Luar biasa. Aduh, Iya, iya. nggak kebayang ya. Jadi pertama Aduh. kali di Al-Mizan dan sekarang saya sebagai jurnalis di RKB. Wih. Masya Allah. Bangga nggak sih? Oh iya. Harus dong, Harus, harus ya. dong. Dulu berarti persma juga Kak atau gimana? Enggak, saya dari SMA itu ya paling ada mading sekolah lah. Mading sekolah itu Ya, juga jurnalis, tapi di Iya SMA jurnalis itu. di SMA. Mm-mm. Ya gitu, tapi pas mahasiswa ya bikin-bikin buletin, kecil-kecilan aja lah. Iya, tapi ini teman-teman kan yang sekarang berkecimpung di Persma sekarang ini ya. Saya nggak tahu apakah beda dengan di era dulu. Kalau yang sekarang gimana sih Persma itu? Apa ya? Segarang dulu nggak sih? Kalau dulu soalnya garang. Iya, Iya, segarang dulu. memang garang banget. Kayaknya dulu ya garang sih. Gimana kalau sekarang? Kalau sekarang gimana tuh? Mungkin kalau dibilang garang udah nggak terlalu garang, soalnya kan kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman juga ya. Mungkin kalau kita tetap kaku kayak dulu, bentuk tulisannya kayak dulu, itu nggak bakal bisa kita sampai di titik ini, sampai sekarang ini gitu, nggak bisa survive. Nah makanya mau nggak mau kita sebagai Persma juga ya harus aja gitu ngikutin arus juga sambil ya nggak luntur jurnalistiknya. Gitu ya. Ini jawabannya diplomatis banget ya. Cari aman Pak. Aduh, diplomatis banget. Cocok nih kayaknya. Cocok nih, pas banget nih jadi pimpinan Diplomatis, umum. iya. Benar. Iya, ya emang butuh yang normatif seperti itu. Ya, gitu kan. ya. Tapi biasanya ada yang nyeleneh juga kadang-kadang dari timnya biasanya. Iya, kayak aku sih. sebenarnya. Aku cenderung main di nyelenehnya. Di gitu. nyelenehnya ya. Heeh. Iya. Karena kalau semuanya lurus-lurus aja nggak asik dong. Iya, ya kaku tadi akhirnya ya. Cuman tadi katanya biar nggak, tapi tetap nggak luntur jurnalistiknya gitu katanya. Emang yang luntur tuh yang kayak gimana sih? Ini pertanyaan keren nih. Yang jurnalistik yang luntur itu yang nggak dijamin pasti. Iya kayak gimana? Itu pasti sablonan. Catnya ini kayaknya kurang mahal ya. Atau pakai printer ya. Printer jadi luntur. Gimana tuh? Gimana? jurnalistik yang luntur? Ini yang jauh. luntur. Iya perspektif teman-teman yang lain juga. Ya, Kalau gimana? teman-teman kalau mau ngomong aja ya. Ngomong aja, kita ngobrol santai kok. ngobrol santai. Siapapun boleh bicara. Haha. Mungkin jurnalistik yang luntur itu kalau kita lihat kita kan deket juga sama alumni-alumni atau demisioner sebelumnya ya. Mereka kan punya kayak keberanian untuk menyampaikan sesuatu tanpa mungkin ada dorongan bukan dorongan ya, kayak hambatan juga yang mereka lalui tapi mereka tetap berani gitu. Dan sedangkan sekarang kita juga mungkin ngerasainnya rada kurang berani untuk melakukan itu kayak gitu. Terus sebenarnya juga melihat dari SDM ya, karena mahasiswa sekarang itu bukan kayak mahasiswa dulu seperti itu. Dari mentalnya, dari segi mental, dari segi perspektifnya, pemikirannya atau bagaimana itu menurut saya itu udah beda. Mahasiswa sekarang tuh yang kayak gimana sih? Apalagi Bedanya gimana sih? apalagi ditambah dengan yang postingan di Instagram ataupun TikTok yang pernah aku lihat, kalau gabung di organisasi itu nanti bakal dapat kayak gini loh dari senior gitu loh. Ada sih yang di Instagram itu, yang mas-masnya itu modelannya kayak dia. Maksudnya Secara fisik ya. secara fisiknya seperti ini Fisiknya. ya. Itu kan jadi kayak liatin, apalagi kan sekarang Gen Z itu kan melek media, maksudnya mendapatkan beragam informasi dan lihat kayak gini berarti kalau kita gabung di organisasi, salah satunya kan LPM kan sebagai organisasi, berarti nanti kita mendapatkan dampak-dampak seperti ini dari mungkin ataukah
ataukah dari teman kita sendiri ataukah dari cutting kita sendiri, padahal kan enggak. Kayak kalau dulu kan misal ospek itu bisa dibilang kalau cutting itu punya kayak power otoritas. Ini sebenarnya kan nggak seperti itu, kita dengerin semua. Kita juga kalau misal ada senior yang mungkin punya ide yang bagus, ya kita dengerin gitu. Sedangkan itu banyak perspektif kayak gitu yang mereka dapetin di sosial media yang nggak bener, akhirnya membuat mentalnya itu down. Down gitu. Dan itu terkikis jurnalistiknya di situ karena kita nggak berani ya. Akhirnya yang berani itu ya cuma itu doang. Tapi yang itu doang saat misal kena sesuatu belakangnya kosong gitu. Iya sih. Jadinya kayak ya hilang deh gitu. Ya itu dia ya. Seperti yang aku bilang tadi di belakang itu. Ya kita ngomong bahwa dunia pendidikan itu kan harusnya jadi ekosistem ya, bukan sistem. Yang dibangun ekosistem. Bukan sistem ya Pak. Iya, kalau bisa digarisbawahi ya. Bukan sekadar sistem. Kalau sekadar sistem ya kan akhirnya begitu. Hierarkis gitu kan, terstruktur. Dan ketika hanya kan pasti aturan itu berdasarkan struktur. Ya kan? Iya. Nah akhirnya struktur belum lagi di dalam struktur ada hierarki dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian akhirnya banyak yang kemudian ngerasa takut karena tidak ada rasa kesepadanan antara satu sama lain. Nah ini sebenarnya pers mahasiswa sebenarnya yang harusnya bisa menjembatani itu. Iya, yang menyuarakan hal itu, yang membawa mindset itu, pers mahasiswa biasanya. Iya. Yang menjadi penyeimbang gitu ya. Iya. Berimbang dan seterusnya. Tapi ya memang tantangan buat kalian ya kayaknya ya. Tantangan banget sih. Kalau menurut saya lebih ke sebenarnya tiap tahun itu beda-beda Pak. Jadi mungkin ada di mana tahun itu memang kita bisa ngungkit isu-isu yang benar-benar kita goreng, terus kita angkat, itu memang bisa bisa meledak lah ya, bisa menjebatani lah dari Persma ini. Dan hal itu ternyata pasti berdampak banget kan kepada organisasi kami, karena yang udah dijelasin bahwa pendidikan nyatanya sistem gitu kan, mekanis banget jadinya mekanis banget. Jadi ada eranya di mana kita nyantai dulu, kita ini istilahnya lebih ke tarik ulur lah. Oke. Ada masanya di mana ini kita udah bisa mulai bergerak lagi nih. Ini kita kayaknya ngulur dulu, nyantai dulu gitu. Iya, jadi kalau istilah Karni Ilyas itu dia itu seorang server ya, seorang surfing itu apanya? Bahasa Indonesianya? Peselancar. Dia seorang wanita peselancar. Jadi kapan dia tahu kapan saatnya bermain ombak dan kapan saatnya kemudian menepi ke pantai. Gitu ya. Karena saya pernah dengar kalau seorang jurnalis itu diibaratkan gini Kak. Kita bawa motor, terus ada truk di depan kita nggak mungkin tabrak, padahal mereka yang salah jalur gitu. Ada waktunya kita melipir dulu. Bagaimana kita selanjutnya ya udah nanti aja dulu. Yang penting jangan ibaratnya mati konyol ya mungkin. Saya mau bicara itu kok takut. Nggak apa-apa. Nggak usah takut. Mati konyol kan bukan sesuatu. Kayaknya kan kalau di YouTube gitu kan ada kata-kata yang nggak boleh dikatakan seperti itu kan. Dan saya pikirnya di Radio Kota Batik kan. Sebenarnya lebih takut Bapak lihat. Itu. Bapak lihat ya. Lihat. Kita chat Bapak, aja ya. Selamat malam Bapak. Aku punya nomor WA-nya nanti. Ada Pak Ribut kok. Aman Pak. Mahasiswa Anda aman Pak. Saya amankan. Saya amankan itu berarti di penjara loh. Tinggal tangkap aja yang udah stay di ruangan sini nih. Itu ya. Jadi melipir dulu ya. Tapi ini menarik tuh. Analoginya pakai truk di depan ya. Saya biasanya kalau ada truk di depan, di depan saya itu yang saya nggak ngapa-ngapain, saya baca belakang truknya. Itu pasti quotes yang sangat lucu-lucu gitu. Ya. Lucu banget, Pak. Tapi memang benar beda ya di zaman sekarang dalam hal apapun ya.
Kalau dulu yang namanya quote-quote di bak truk itu pasti gambarnya agak seronok gitu. Perempuan terus dengan Identik banget ya, Pak. identik pokoknya Kalau seksualitas sekarang, seksis gitu ya. Kalau sekarang Lebih ke gambarnya komika ya? gambarnya paling Cak Nun, Gus Mus gitu ya. Terus Siwa Tejo ya kan? Oh, lebih ke ini ya orang-orang yang lain gitu. Beda sekarang. Iya, oh benar. Iya. Quote-quote-nya juga lebih Relate ya. relate banget dengan zaman sekarang. Jadi para pemilik truk ini sudah semakin filosofis berarti. Mungkin sedang gemes juga sih sebenarnya. Oh iya. Dia ternyata punya message juga yang pengen disampaikan kepada masyarakat. Iya pastilah. Ya. Iya. Sama dengan pers. Pers itu apapun yang diberitakan sebenarnya kan ada message tersendiri. Ada message. Ada pesan-pesan khusus. Artinya yang kita beritakan mungkin normatif, tapi di sisi lain kan ingin menunjukkan bahwa ini loh yang namanya kemajuan dalam pembangunan dan lain sebagainya gitu kan. Nah sama dengan pers mahasiswa kayaknya gitu ya. Cuman tadi saya nangkepnya kok ada ini ya, ada kesan seperti ada Takut gitu ya? takut gitu. Maksudnya kita kan sudah berada di era keterbukaan, kemudian ibaratnya kalau kita bicara rezim gitu misalnya lah gitu. Ini kan rezim demokratis gitu, rezim yang terbuka dan seterusnya. Beda dengan di era bahkan dulu. di era dulu 90-an. 90-an Orde Baru itu kan siap dibredel, tapi mereka kayaknya justru berani-berani Berani, gitu. ya. Iya. Ini ngeri. maksudnya teman-teman itu yang teman-teman angkat gitu ya, yang teman-teman capture itu di wilayah apa sih kok ada ketakutan-ketakutan seolah-olah gitu ya, saya menangkapnya itu, atau sebenarnya cuman ini aja mindset aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa loh ngeluarin ini, tapi terus nggak ya, ini kita terbuka aja. Silakan mungkin. Gantian. Ini agak deg-degan nih kayaknya nih. Ada ribut, ada Lebih ke perkembangan generasinya nggak sih Pak Kak? Jadi kayak zaman sekarang kan kebanyakan yang masih berkecimpung di dunia pendidikan dan pers kayak kita ini tuh kebanyakan tuh Gen Z. Nah kebanyakan Gen Z tuh kayak lebih banyak overthinkingnya dan lebih kayak mungkin dikatakan sama generasi-generasi di atasnya kita, Gen Z tuh yang paling mental tempe. Mentalnya tuh lebih ciut dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Kayak apa ya? Banyak hal yang khawatirin gitu kan. Terus juga kalau misalkan Gen Z itu tantangannya tuh kayak apa ya? Mereka tuh suka melakukan banyak hal tapi harus berdasarkan sesuai dengan keinginan. Tapi ketika mereka digembleng banget, merasakan yang nggak enaknya, tiba-tiba langsung ngejat, hal ini toksik nih, ini nggak enak nih, nggak baik buat aku nih, kayaknya aku harus pergi dari hal ini nih, kayak gitu. Jadi kayak bisa dibilang mentalnya tuh seciut itu gitu. Dan ini bisa terrealisasi juga mungkin ya. Saya ngomong kayak gitu karena kadang saya juga merasakan kayak gitu. Iya kan Gen Z juga kan. Oke. Tapi emang secara umum seperti itu kah? Maksudnya teman-teman ngelihatnya bahwa Gen Z itu emang begitu ya berarti. Tapi kalau dikatakan mental tempe emang kayak gitu kah? Tempe enak loh. Tapi Tempe kan enak. Fun fact kalau tempe bisa kita olah itu kan bisa jadi insight yang ini kan ke kita gitu. Lagian kandungan nutrisi tempe itu setara dengan daging juga loh. Proteinnya ya Pak ya. Cuman kalau si Fahri ini kayaknya lebih berani. Ini jangan-jangan bukan Gen Z. Sepertinya. Kayaknya Fahri itu Gen Z yang terinfluence oleh generasi sebelumnya gitu. Kayaknya sih. Oh iya. Diinfiltrasi sama kakak tingkat. Pergaulannya sama ini ya, yang dewasa-dewasa ya. Ya bacaannya juga paling yang dewasa gitu ya. Bacaan tontonannya yang dewasa-dewasa. Aduh, gitu ya. Gitu. Ini menarik nih sebenarnya. Tapi Fun fact, Fahri itu bapaknya Almisian. Iya kan Bapak? Oh iya mungkin ya. Sebagai ini ya, Panggil Bapak. sebagai sandaran ya gitu. Jadi emang harus berani ya. Ya memang harus berani sih. Tapi kayaknya memang gitu ya. Artinya Gen Z itu ya memang sih saya beberapa kali juga berhadapan dengan Gen Z yang katakanlah seperti yang tadi disampaikan bahwa apa ya dalam tanda kutip manja gitu kan, terus kemudian nggak digembleng sedikit langsung mental gitu. Tapi perlu sih penggemblengan semacam itu, menurutku masih perlu banget, karena kalau nggak dibiasakan seperti itu, waduh
besok mau ngapain gitu loh. Bener, tantangan ke depan itu jauh lebih seru loh, lebih heboh dari sekarang loh. Cuman mungkin teman-teman ada ini sendiri, sudut pandang sendiri. Sebenarnya penggemblengan yang lebih pas buat anak-anak Gen Z itu bisa jadi mereka pengennya seperti apa gitu. Mungkin mereka lebih ini ya, lebih ngerti. Karena sudut pandang kita kan ya namanya tempaan itu pasti berat gitu ya. Namanya penggemblengan itu ya pasti sakit. Pasti ya harus berdarah-darah lah dalam tanda kutip gitu. Atau mungkin dari Gen Z sebenarnya punya pandangan, harusnya aku nggak diginiin, aku tuh nggak bisa diginiin, aku harusnya gimana tuh, biar kan kita juga pengen ya generasi nextnya itu juga bisa tangguh, bisa juga punya karya, terus bisa apa namanya ada secara kompetisi juga oke, kayak gitu. Ada mungkin pandangan harusnya kayak gimana ngebimbing kita gitu. Dari aku dulu dari bagian ya Kak. Mungkin kalau penggemblengan menurut saya itu digembleng nggak apa-apa, tapi jangan yang gimana ya, pakai bahasanya itu mungkin yang santun, halus, tapi kayak penggemblengan gitu secara Jadi begini ya. gembleng tapi halus gimana ya. Jadi misalnya kalau disuruh lari, tolong adik-adik, lari ya. Jangan lupa gosok gigi. Karena sensitif banget Pak, kayak ibarat kata tuh gampang baperan gitu loh. Oh gitu ya. Kalau misalkan dikasih kata-kata yang agak menohok dikit, ih orang itu nggak suka nih kayaknya sama aku. Oh, gitu ya? Gitu Kak. Terus kayak Baperan banget gitu ya. kayak baperan banget. Makanya banyak yang korban patah hati mungkin ya. Waduh. Gampang baperan gitu. Terus Iya, mungkin kalau udah digembleng ketika si Gen Z itu udah mulai melakukan apa yang gemblengannya itu, Gen Z itu kayak perlu apresiasi gitu. Haus akan apresiasi, validasi kayak gitu-gitu. Wih, menarik ini. Tantangan berat buat generasi sebelumnya sih Iya. sebenarnya. Karena kalau saya yang di Gen X ya, Gen X itu cenderung untuk menjadi petarung mandiri, individual. Tapi dalam konteks untuk ngerasa solidaritas dalam satu kelompok kuat, gitu loh. Makanya kalau komunitas itu kuat itu di Gen X. Iya. Tapi untuk tarung sendiri-sendiri, mereka bisa tarung sendiri-sendiri. Bahkan atas nama komunitas itu tetap jalan, sekalipun dia tarung sendirian. Iya. Itu dia malah justru cari tantangan. Kalau aduh ini nggak ada musuh nih, itu dia cari musuh. Kamu justru cari musuh ya? Iya, kadang-kadang gitu. Ya makanya kan fenomena tawuran itu muncul di tahun 90-an kan. Iya. Nah itu bagian dari penggemblengan sebenarnya, dari satu sudut ya, dari sudut yang positifnya, tapi di sisi negatifnya kan efeknya memang ngeri gitu kan. Nah itu jadi dulu itu kalau nggak gelut itu nggak asik. Apa bisa dikatakan generasi zaman dulu itu percaya dirinya itu lebih meningkat dibandingkan generasi saat ini, Pak? Enggak juga sih menurutku. Kadangkala aku juga termasuk zaman aku masih remaja itu tergolong rasa percaya diriku rendah. Inferior gitu ya. Agak inferior. Tapi baru begitu masuk ke komunitas teater waktu itu, baru kegembleng di situ. Wah, itu sudah berasa. Pokoknya bukan sok jagoan ya, tapi harus cari lawan untuk menunjukkan bukan untuk menunjukkan diri hebat, tapi mencari kelemahan diri sendiri. Itu. Mencari musuh itu untuk mencari kelemahan diri sendiri. Oh, aku masih lemah di sini nih. Terus aku harus bagaimana? Nah, itu. Iya. Jadi mungkin emang setiap orang itu ya punya inferiornya masing-masing, punya ketidakpercayaan dirinya masing-masing. Cuman tadi ya, kalau di era kita digembleng itu dia rela digembleng dan oke gitu, setelah digembleng itu jadi dapat itu percaya dirinya. Nah di yang anak sekarang ini penggemblengannya nggak seperti kita. Karena boleh. ada aturan juga sih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau saya berpendapat ya Kak, mungkin lebih ke kita informasi yang kita dapat itu kan benar sangat mudah banget. Kayak dari aplikasi TikTok, Instagram dan lain-lain, dan di situ itu kayak banyak orang-orang yang menyuarakan ini sebenarnya kita itu punya hak loh. Kita itu sebenarnya nggak bisa nih kayak gini. Ini kita itu
nggak bisa kalau kita memang nggak salah apa nggak terlalu salah itu kalau dimarahin itu kita nggak boleh diem terima aja gitu. Banyak banget konten-konten kayak gitu yang kita terima sehingga ya udah mindset kita kalau ada orang yang sedikit ngegembleng dan kita pikir loh kan ini kan bukan salah kita banget ya ya kita akan langsung ya udahlah. Cuman mungkin berontak gitu ya mungkin. Kita mungkin ya. Kalau kita lihat boleh teman-teman emang harusnya bersuara gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi yang terjadi teman-teman justru menghilang gitu. Iya, itu. Bener nggak? Langsung hilang ya. Jadi kalau dulu justru banyak. Di era kita kalau misalnya merasa diperlakukan tidak adil atau ya udah lawan, bisa berantem itu sama kakak tingkat, beneran berantem gebuk-gebukan gitu. Iya. Dia nggak terima. Ini nih ada yang komen nih Gimana, di YouTube kita. Wah, seru nih. Bapak bukan ya? Ini kakak tingkat kalian nih. Oh. Arsyad. Nah, penulis mojok dia. Kenapa sih apa-apa harus dikaitkan dengan generasi? Ya emang sih sebenarnya kalau aku bilang ya nggak ada urusannya sih. Zaman ya biarlah zaman, generasi sebenarnya bagaimana kita menumbuhkan mental setiap individu. Problematikanya kan di situ. Kita kadangkala mengeneralisir bahwa segala urusan itu ada kaitannya dengan perubahan zaman, pergeseran era, terus kemudian generasi itu jadi berubah. Enggak, itu by setting kok, by design. Iya. Ya kan? Ya, benar. Kalau saya sih menyepakati bahwa itu by design. Betul. Ya kan? By design, tapi akhirnya dampaknya kan tetap kelihatan. Betul. Itu beda gitu kan. Iya itu kan Faktualnya, dampak gitu kan. Dampaknya tetap kelihatan. Ada yang mendesain di hal-hal yang semacam ini. Kenapa sih generasi sekarang? Oh, bukan, saya tidak akan mengatakan generasi ya. Kenapa sih anak-anak sekarang itu cenderung untuk overthinking? Karena yang dicekokkan ke mereka setiap hari di media-media adalah berita-berita yang itu aja. Terus tayangan yang dia tonton ya itu lagi. Terus dengan rambatan teknologi yang semakin canggih, itu membuat mereka akhirnya terkurung dalam bilik mereka masing-masing sehingga malas berhadapan dengan kenyataan gitu kan. Nah begitu dihadapan dengan kenyataan, loh kenyataan ini kayak gini toh, wah kok berat banget ya. Akhirnya masuk lagi ke bilik mereka masing-masing, jajetan lagi. Iya, dan terus diinduksi ya dari berbagai konten dari segala macam. Gen Z itu overthinkingan, Gen Z itu kayak gini, Gen Z itu, dan itu jadi apa namanya? Jadi mindset ke Masuk mindset ke dalam gitu ya kan. Cuman ya akhirnya walaupun itu by design atau settingan itu ngaruh banget dan terjadilah seperti itu di satu generasi. Iya, dan itu pelemahan menurutku. Betul. Pelemahan sebuah bangsa. Iya, jadi Kan menurut aku di LPM sendiri itu kita sifatnya independen tapi terikat. gimana tuh? Ini agak unik ini. Independen tapi terikat. Ya. Independen tapi terikat. Gimana independen itu? Kontradiksi nih. Iya, dua suatu hal yang kontradiksi. Di mana independen itu kita sebagai pers mahasiswa yang mungkin kalau pers pada umumnya kan membutuhkan mungkin ada dana atau apa segala macam. Sedangkan kita Terikat. independen, kita punya sifat independen itu, tapi dari sisi persnya independen gitu ya. Independen, tapi juga kita terikat oleh apa ya? Terikat oleh Institusi. institusi yang menaungi kita gitu. Kayak kampus lah bisa dibilang seperti itu. Dan bahkan saat mungkin ada permasalahan atau apa, kan kalian masih punya kampus gitu. Kan kalian semua di kampus. I know, I see. Sebenarnya pengen ngulik sih, emang permasalahan apa sih? Cuman kayaknya oke deh itu. Dulu. Pasti mereka gak akan ngomong. Aku percaya deh. Ya karena kan gini, biasa kan yang namanya aktivis itu selalu ngulik-ngulik permasalahan internal gitu kan di kampus. Itu hal yang wajar lah ya. Dari dulu emang kayak gitu, dari dulu ya. Aku dulu pas zaman di kampus ya kayak gitu. Apa sih yang nggak beres dari kampusku kan gitu. Nah terus berusaha sebisa mungkin bisa nggak ya ini diangkat untuk dijadikan semacam bahan wacana supaya ada perubahan. Begitu kita angkat, kena juga, kena tegur dan macam-macam. Saat wawancara mungkin ada yang ngomong, ini nanti nulisnya yang baik-baik ya. Ya kan yang bahkan yang apa tadi? Bahkan yang Yang
Bahkan kan mungkin yang baik itu kan tidak selalu baik, bukan? Iya, Ya, iya. itulah. Oke, oke. Iya, bisa baik dibagi. itu Baik dari sisi mana? perspektif ya. Perspektif, iya. Baik itu kan perspektif. Mungkin bagi kita baik itu apa ya istilahnya harus terbuka, terus kemudian harus bisa memberikan kepuasan pada banyak orang gitu kan. Tapi kan ya itu tadi. Tidak bisa memuaskan. Iya, pers bukan alat pemuasnya. Itu tadi ketika sistem yang berbicara ekosistem Iya, betul. terlupakan. Nah, kalau di Al Mizan sendiri ini cakupan atau tema-tema yang teman-teman angkat ini apakah Apa memang aja, hanya Pak? di seputar kampus Kampus, sendiri atau sebenarnya juga menyorot hal-hal lain gitu? Isu luar. Soalnya kan kayaknya kalau di internal memang bakalan sering berbenturan barangkali ya. Iya. Ya, apakah teman-teman tidak mencoba ke yang lebih luas aja gitu atau gimana tuh? Mungkin kalau di Al-Mizan sendiri ya pertama fokusnya tetap ke kampus, tapi kita di majalah utamanya kita mengangkat isu dari luar kampus seperti itu. Kita fokuskan lebih ke Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan sekitarnya seperti itu, Pak. Apa sih ininya Isunya atau apa ya? apa namanya ya, produknya itu dalam bentuk news kah ataukah Ya, news, majalah. lebih Jadi kita susun nanti pembahasannya di rubrik ini pembahasannya berita apa, rubrik ini kita bahasnya tentang apa gitu. Jadi nanti disatukan terbit di majalah. wah pengen sih baca majalahnya sih. Oh, bawa. Bawa nggak? Boleh dong. Boleh dong, sini. Kita keluarin. Sebelumnya Waduh, di mana? kalau majalah kita Kita baca nanti satu tulisan gitu ya. Ini kira-kira tulisannya baik. Baik, menurut perspektif kami. yang sastra aja yang dikeluarin yang baik. Kalau majalah dong. sastra itu ngeri loh, bener. Iya, iya. Karena dia itu bisa nyatek gitu loh. Kalau Iya. dalam Yang majalah doang yang Sastra itu bisa ambiguity. iya, karena permainan simbol-simbol kata pun bisa menjadi simbol Betul. dan ya banyak permainan di situ. Wah, Jadi ini kalau dia. kita itu buletin, kalau ini buletin Kalau sastra. ini sastra kan. Oh, yang mana nih? Ini sastra ini. Ngeri. G. G. Gerakan gerakan insan Ekspresif. Gerakan insan ekspresif. Keren. ini- Jadi teringat Suhogi ya. Oh, ini terinspirasi Suhogi kah? Terinspirasi Atau bagaimana Suhogi tuh? kan namanya? Bukan. Kalau dari sejarahnya enggak. Gimana Kak? Kurang tahu sih, Kurang tapi tahu itu sejarah mungkin dari namanya ya. dari Lebih ke singkatan. Oh, lebih ke Gerakan singkatan ya. insan. Tapi Insan. Gerakan insan ekspresif. Mhm. Wah, gini ya. Apa Gimana ini? gini? Nah, gini. Aku lagi mau cari. Kalau ini bisa lihat ya. Ah, gini. Oh mati. Nah, boleh dilihatin ini. Oke, nih. Kalau yang ini buletin suara mahasiswa. Suara mahasiswa ini isinya isu kampus, keluh kesah mahasiswa ya, kan karena Wah. suara mahasiswa. Yang ini yang tahun lalu unboxing UIN. Jadi kemarin kan kita baru jadi UIN tahun lalu. Nah, ini kita unboxing UIN yang di sini. Sedangkan ini nah ini apa? Boleh? keruwetan mahasiswa. Ya, satu lagi. Majalah bisa. Ini keruwetan mahasiswa dalam menghadapi Tantangan zaman. ya, ya ini Gen Z nih di sini dan di sini ada komik yang ternyata menjadi doa. Oh. doa. Gimana soalnya? Sebentar. Resensi film. Makin lagi sudah. Oke. Wih, keren ya. Ngangkat apa namanya? LTO. LTO. Dan ini yang majalah. Kalau majalah Majalah. biasanya kita Di luar kampus. luar kampus Pekalongan. Batang. Keren. Oh, jadi banyak ya produknya ya. Banyak. Ada G, Banyak. ada majalah keren ya. Alhamdulillah. SDM-nya ada berapa ini untuk menggarap? Aduh. Ini kan luar biasa ya, maksudnya udah dalam bentuk cetak seperti ini juga. ada. Dan kita juga tetap ada produk yang online-nya juga ya Kak ya. Jadi cuma fokus dicetak gitu Kak. Gimana tuh SDM-nya? Nah, itu SDM. Ini siapa yang memegang para SDM? Kayaknya sih. Langsung dari Iya, langsung dari kepalanya ya.
Mungkin kalau saat ini jumlah SDM kita sebenarnya ya dikit banget karena ya kita melalui proses yang panjang gitu. Jadi sebelum mereka jadi pengurus, mereka proses pengkaderan dulu gitu. Jadi anggota magang 1 tahun, terus jadi anggota tetap gitu. Nah mungkin di awal mereka jadi calon anggota mungkin ya kita masih bisa lah nyampe kurang lebih 100 gitu. Tapi ya karena proses yang sangat panjang itu ketika jadi pengurus ya paling 20 gitu. Belasan. Apa yang bikin mereka tumbang di tengah jalan gitu Seleksi kira-kira? alam. Mungkin karena gini ya, kita kan tadi pengembelengan itu kan masih tetap ada di kita. Kulturnya itu masih nggak kita hilangin. Kayak ya harus magang 1 tahun, terus jadi anggota tetap sih mungkin beberapa bulan doang. Dan di proses magang itu mereka nggak hanya cuma magang ngikutin apa aja, mereka harus buat produk. Jadi ada yang namanya buletin serintil. Serintil itu kalau kata kakak-kakak tingkat kita semerintil, larinya cepet gitu. Gitu larinya ngeri dan rapelnya gue. Nah itu di situ saat magang Lupa dengan jabatan sendiri. maksudnya itu itu belum masuk pengurusan itu disuruh buat seperti ini. Buletin tapi nggak harus Serintil diperbanyakin serintil. Gitu itu mungkin kan di situ juga selain buat serintil mereka mengurusi pengkaderan selanjutnya. Berarti ada kepanitiaan juga. Terus harus kayak misal ada kegiatan di kampus liputan gitu lah. Itu mungkin yang buat mereka yaitu tumbang satu-satu. Ya, intinya kayak effort yang kita butuhkan itu gede banget Kak. Emang sebegitu beratkah maksudnya Begitu ketika berat. kawan-kawan harus membuat produk seperti ini? Iya. Apa yang menurut mereka berat apa sih mungkin? Iya. Kurang paham karena saya sampai di sini ya. Oh iya. Iya benar ya. Berarti menurutmu ini sebenarnya asik gitu ya? Ya asik-asik aja. Asik-asik aja. Tapi mungkin pernah dengar ini kenapa mereka tumbang gitu? Bisa memetakan nggak kira-kira? Mungkin lebih ke apa ya, satu bentrok dengan mungkin ya mereka kan punya jadwalnya sendiri. Oh iya betul. Kita ada kayak kejar produk, terus kita juga tetap ada storan yang versi online-nya, kayak liputan yang on the spot gitu kan. Kemudian kita juga ada kegiatan yang kita sudah susun di tanggal sekian dan itu memerlukan kayak persiapan yang matang juga. Jadi ketiga hal ini, keempat ya malah dari si apa ya kegiatan dari itunya kan, harus bisa memanage dan mungkin alasan mereka keluar ya mungkin karena tidak sesuai ya mungkin. Iya, cukup padat schedule-nya berarti ya. Iya, padat. Karena produknya bukan hanya produk jurnalistik aja, tapi teman-teman di organisasi juga ada kegiatan-kegiatan di dalam Al-Mizan itu sendiri gitu ya. Kemarin contohnya ya Kak, kita baru banget ngadain acara yang non jurnalis ya. Kita bikin acara talk show nasional. Ya, karena mungkin saat ini masih banyak isu-isu tentang Gen Z, mental health. Kemarin banget kita ngundang founder dari media 1%, Kak Evan. Dan itu ngajak Kobar. Kolaborasi dengan Kobar juga. Iya, organisasi Kobar. Mantap. Itu dia. Iya, jadi emang kegiatan-kegiatan di organisasinya juga padat gitu, bukan cuman sekedar nulis-nulis aja gitu. Ya, iya. Oke. Ada ini nggak ya rubrik khusus untuk katakanlah misalkan teman-teman aktivis di kampus gitu nulis opini atau apa gitu, ada nggak ya di sini? Ada ya? Perspektif ada. Oh, di perspektif ya. Kalau di majalah ada. Kalau di majalah ada. Kalau di Suara Mahasiswa ada suara mahasiswa. Maksudnya ada kata-kata mereka, Ya biasanya juga tiap penerbitan kita open buat mereka. submit, tulisan submit mereka ya. Oh gitu ya. Itu kan yang jadi nilai plus sih sebenarnya menurut saya, supaya minimal pers mahasiswa itu menjadi rujukan dari mahasiswa di lingkungan institusi sendiri gitu kan. Tapi tetap ya pakai editan yang agak ketat gitu ya. Iya nggak sih? Soalnya kan kadang-kala kan ya kita maklum lah ya. Kadang-kala nulis itu bukan pekerjaan gampang. Bagaimana kemudian supaya maksudnya setajam itu, tapi bagaimana bahasanya menjadi halus, kan gitu, kepinter-pinternya redaktur tuh kayaknya.
Aduh, Iya kan? benar banget Pak. Iya kan, redaktur harus pinter-pinter mengolah tuh kayaknya. Tapi gimana? Selama ini kalau opini-opini yang dikeluarkan oleh teman-teman di mahasiswa sendiri gimana tuh? Menyangkut apa sih yang paling rame dibicarakan oleh teman-teman di opininya teman-teman di kampus sendiri? Biasanya sih masih umum Sar- terkait UKT, sarpras gitu aja sih. Itu Jadi ya. isunya Paling Iya. yang Isu tahun tahunan. kemarin yang tahun Dan apa? ketika mau bikin suara mahasiswa ini kan kita juga nyebarin angket bank isu gitu ya. Itu juga kebanyakan isinya kayak keluh kesah mereka tuh lagi-lagi sarpras, parkiran apa lagi gitu-gitu. Kayak belum yang terlalu menarik permasalahan banget yang iya. panasnya atau apa gitu kita belum dapat sampai sananya. Belum yang cukup intelektual gitu. Iya. Cuma ya itu pernah sih sempat tahun kemarin ada satu tulisan mengangkat opini opini atau Iya, tulis opini, opini kan ya. opini. Dan itu benar wah Karena ya panas banget, pakai banget ya banget. Yang akhirnya yang saya bilang tadi karena sudah ada kejadian itu ya akhirnya mungkin tahun ini kita lebih ke ya udah kita apa ya nyantai dulu jangan terlalu menggoreng yang terlalu panas lagi gitu. Oh gitu. Iya. Iya sih kalau digoreng terus bahaya juga kan sih. itu kan gosong jadi kita nggak bisa jalan lagi ya. Kalau Iya. gosong meledak kan udah. ini juga ada warning ini. Tapi pernah nggak katakanlah misalkan di Al-Mizan itu sendiri bikin semacam ya tadi kan sebenarnya sudah pernah ya bikin diskusi dengan pihak lain dengan kampus sendiri misalnya Diskusi dengan pihak kampus sendiri. Mungkin gitu. lebih ke langsung misal kita ada apa ya ini namanya kita mau wawancara mengangkat permasalahan kampus nih. Kita wawancara sekalian dengan katakan Pak Warek atau Pak Rektor atau yang bersangkutan dan mungkin di situ ada diskusi tipis antara narasumber dengan sang Ayo kitanya gitu. Tapi kalau yang secara mungkin diskusi secara ini ya Pak, mungkin secara terbuka dengan pihak kampus itu. Pernah nggak sih Kak? Oh gitu. Belum sih. Oh belum. Iya kalau Ya maksudnya kan misalnya katakanlah misalkan perubahan status dari institut menjadi universitas itu gimana gitu kan. Efeknya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan oleh Civitas Akademika gitu kan. Itu kan juga kayaknya perlu juga tuh. perlu ya Pak ya. Iya. Supaya jadi paham bahwa institut dengan universitas itu beda. Terus kewajiban dan tugas yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak itu seperti Beda apa juga. gitu kan. Nah itu kayaknya seru juga untuk diobrolkan. Boleh nih mungkin di next period. Monggo kalian berdua. Iya, jadi kan nanti kan gini, perspektif ke depannya proyeksinya seperti apa nih? UIN Gus Dur ini dengan menamakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini Pekalongan, ya. konsekuensi yang harus diemban oleh institusi apa? Ya kan? Terus capaian-capaian yang mau digarap itu apa aja? Oh, kalau misalkan potensi, nah nanti juga akan menggali potensi sebenarnya ada nggak potensi pengetahuan yang katakanlah belum tergali oleh institusi yang mau dicapai. Nah, itu juga perlu. Sehingga nanti teman-teman juga bisa memberi masukan, Pak, gimana kalau bikin prodi ini, buka prodi ini, bla 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 bla. Nah, untuk apa? Ini loh nantinya untuk membangun set plan Pekalongan ke depan seperti ini misalnya. Wah, itu. Iya, rembetannya ke sana. Nantinya juga bisa ke akhirnya ke cara pandang mahasiswa juga ya sebagai Civitas Akademi di situ gitu. Betul. Saya bukan masyarakat institut lagi tapi sebagai universalis gitu kan. Iya, Harus benar. seperti apa mahasiswanya itu kan. Pasti akan beda cara pandangnya. Iya, jadi akhirnya sinergi antara kampus dengan mahasiswa dengan masyarakat. Nah, itu penting banget tuh.
Keren sih itu. Nanti akan buka misalkan jurusan oceanologi. Wah, oceanologi Islami ya, kan keren. Oceanologi Islami. Teknologi syariah. Boleh nih Pak Rektor kalau lagi dengerin. Ya kan perjalanan Ibnu Battutah itu kan penting juga untuk dipelajari. Bagaimana kemudian dia bisa menjadi navigator. Betul. Dia seorang geografi, ahli geografi. Kenapa itu tidak dipelajari juga sekarang di UIN misalnya? Iya, dan kita sebagai masyarakat pesisir juga kan, ya sangat-sangat relate sekali. Dan yang bisa menyuarakan atau bisa membawa ke rektor misalnya ya satu di antaranya adalah pers mahasiswa. Lebih kuat deh kayaknya daripada BEM loh ya. Iya. Kalau BEM kan lebih ke organisasi, mengorganisir orang. Tapi yang mengangkat isu, yang membawa message dari termasuk dari masyarakat ya ini pers mahasiswa kayaknya punya bergaining lah di situ. Betul. Keren sih. Keren tuh. Jadi nanti penanganan Rob itu UIN juga ikut terlibat gitu loh. Iya. Karena kena rob juga ya. Iya. Karena apa ya? Mungkin secara umum kan UIN mungkin untuk sampai saat ini belum yang ada jurusan mengenai apa ya lingkungan secara langsung. Kan masih dipertanyakan ini sebenarnya ada satu instansi yang berintegritas itu sebenarnya pengaruh untuk lingkungannya gitu. Untuk lingkungannya itu gimana sih? Ya. Bisa. Karena di Pekalongan sendiri kan sangat terdampak dengan climate change ya. Itu kan banget real, sih, itu kan real terjadi. Jadi emang akademisi harus berkontribusi ya istilahnya. Ya. Bahkan sekarang yang datang itu dari luar-luar gitu. UGM gitu. Iya. Dari luar negeri bahkan. Luar negeri. Iya. Ada 20 negara yang tahun kemarin. Kemarin ya, datang 20 negara ke Pekalongan gitu. Untuk meneliti. Betul, melihat fenomenanya, kemudian meneliti dan membuat program di sini gitu. Nah, yang punya Pekalongan sendiri ini bagaimana kontribusinya? Ini pers mahasiswa yang bisa menyuarakan. Iya tuh, keren tuh. Ikuti isu-isu terbaru di lingkungan sekitar itu kayaknya perlu juga sih sebenarnya. Jadi mungkin benturannya lebih kita benturkan ke yang global sekalian kan. Iya. Isu masyarakat sekarang, bukan hanya internal doang gitu. Kalau internal itu nggak kan habisnya. Kadangkala untuk bisa membuat perjuangan kalian itu ngerasa berharga banget, perlu ada kesepakatan untuk menciptakan musuh bersama itulah. Iya kan dari dulu kan begitu, ya kan. Amerika seberapa kenceng mereka membuat musuh bersama, iya kan. Menyepakati adanya musuh. Iya kan. Musuhnya adalah A, B, C. Akhirnya semua negara di dunia ikut menyepakati itu. Kalau itu adalah musuhnya. Iya kan. Nah itu. Persma juga harus begitu tuh. Iya, cuman itu kan harus ada mindset juga ya di Persma dan kawan-kawan. Nah, saat ini sendiri kawan-kawan ketika sudah di Persma, sudah berapa tahun berarti di Persma nih? Beda-beda sih. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Kalau saya berarti baru mau 2 tahun ini. Baru mau 2 tahun ini. Iya. Tapi udahlah 2 tahun. Oh, mau tambah lagi tahun depan. Tapi udahlah, maksudnya udah capek gitu. Sepertinya ya, Pak. Jangan capek ya, jangan capek. Semangat. Nanti dilanjut lah setelah di mahasiswa juga masih lanjut ya di jurnalistik. Tapi teman-teman yang didapatkan apa sih ketika ya tadi digembleng di Persma ini, ada yang berubah dari cara pandang dan segala macam nggak? Ini lebih ke personal ya pertanyaannya. Satu-satu berarti. Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Karena di jurnalistik itu kita selalu di garis bawahi bahwa setiap produk jurnalistik itu harus imbang. Harus kedua pihak itu kita harus tahu informasinya gimana gitu dalam suatu masalah itu. Nah, pengaruhnya ke saya sendiri ketika saya memandang suatu isu atau permasalahan itu, saya tidak langsung menjustifikasi. Saya harus membreakdown terlebih dahulu. Ini sebenarnya permasalahannya gimana, dari sisi ini gimana, dari sisi situ gimana, dari sisi ini gimana. Itu yang saya dapetin sih Kak, karena kan banyak sih dari temen siapalah yang ketika ada suatu permasalahan itu langsung A, B, C, D, E, F, G gitu. Padahal kan saya tanya, loh O-nya gimana, Z-nya gimana, nggak tahu.
loh kenapa kau udah bisa bilang A gitu kan. Ada isu langsung dimakan mentah-mentah gitu ya. Apalagi sekarang kan disrupsi informasi kan. Betul. Banyak banget tuh informasi. Waduh, bahaya banget sih. Ya, Gitu. Ya, emang Jadi sih. Mungkin dari aku itu sih. Dari yang lainnya. Kalau dari aku mungkin lebih ke apa ya, ketahanan dan kedisiplinan gitu. Karena kan melihat gimana kita harus, ya mungkin kalau misalnya mau membuat apa namanya, hot news. iya. Nah itu hot news kan langsung bisa jadi, misal kejadiannya siang ini malam itu langsung harus jadi gitu. Iya. Terus untuk ketahanan ya ini gimana kita tahan membuat satu karya dengan mungkin SDM yang sedikit, dan mungkin dengan yuk kok SDM itu lagi itu mungkin itu saya itu, dan kedisiplinan sih lebih tepatnya. Oke. Dan lihat gue kayak gitu. Oke. Gimana yang lain nih? Kalau dari saya mungkin kayak apa ya? Pernah dengar dari kata-katanya Mbak Najwa Shihab tuh gini Kak. Asik. Jadi jurnalis itu harus kurang lebih loh. Jadi jurnalis itu harus skeptis akan segala hal. Iya. Jadi ya yang saya lakukan ketika ada isu nggak langsung asal telan tadi, mungkin perlu observasi dulu. Kira-kira bener nggak sih dan layak nggak sih untuk kita angkat kayak gitu sih. Negatif thinkingan ya berarti. Iya. Perlu berarti. Ada cowok datang, ini beneran nggak sih? Modalnya apa nih? Ini kayaknya susah nih. Iya, Gitu. Iya sih, tapi emang Skeptis gitu sih, sebenarnya. skeptis penting banget skeptis. Ya seperti orang saintis kan begitu. Iya, skeptis Selalu itu model skeptis. juga. Model. Skeptis. Oke, next. Dari kepala kita, silakan. Apa yang udah didapetin? Selama 3 tahun. Saya punya Oke, kekuasaan. Saya bisa memiliki menyetir cowok gitu. isu. Kirain gini ya, saya bisa menyetir isu gitu. Wih, itu canggih banget, keren banget. Sumpah keren banget kalau itu. Nggak sih, mungkin sebagai apa ya, pimpinan umum ya, kalau aku sendiri ngerasanya ya aku harus gimana caranya nge-manage tadi yang katanya Gen Z gitu kan, dengan sifat-sifat mereka yang beda-beda gitu. Otomatis kan mau nggak mau kita juga harus ngikutin juga maunya mereka gimana, sambil ngarahin mereka buat ke maunya kita gimana, seperti itu. Nah mungkin karena sifat mereka yang beda-beda juga ya itu tadi ya, harus lebih adaptif juga sama teman-teman yang lain gitu. Terus apalagi udah mungkin Lebih itu kayak itu aja ya? Jadi lebih ngerti juga gimana sih perasaan teman-teman, seperti itu. Gimana Gen Z sekarang tuh pengennya digimanain, pengennya diperlakuin seperti apa gitu. Jadi lebih apa ya, Ya, belajar mengerti aja sih. lebih tahu makna. Dewasa banget ya. Sangat dewasa. Sangat keibuan banget ya. Beda banget ya Iya. sama zaman-zaman kita dulu ya. Oh, beda. Zaman dulu itu jawabannya nggak begitu amat tuh. Begitu kamu sudah di posisi puncak gimana? Ini rasanya, ada yang nggak beres. Ya, langsung gitu. Wah itu. Jadi orang-orang idealis itu kan kayak gitu ya. Wah ada yang nggak beres nih dalam pers kita. Ini harus diberesin bla 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 gitu. Tapi begitulah zaman ya. Artinya selalu ada pemikiran-pemikiran yang baru. Berbeda ya, Bro. Ya, dan saya kira juga ini harus kita tampung semuanya. Betul. Nah ini kan produknya juga cukup banyak ya. Gimana tuh? Yang menjadi sasaran produk ini kan tentu dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri ya. Tanggapannya gimana dari kawan-kawan mereka, dari ya para pembaca ini? Maksudnya seantusias itukah dengan sampai ditunggu-tunggu mungkin? Kalau dulu itu kadang kita tuh sampai nunggu-nunggu. Nunggu loh, benar. Kita tungguin gitu. Koran kampus itu Koran kampus. kapan ya terbit, sampai kita datengin. Aku tuh sampai datengin di alamat kantornya itu. Iya. Kapan sih terbit gitu? Karena tahu bahwa nanti akan ada tulisan saya muncul di situ. Gitu. Atau misalnya penasaran siapa ini tulisannya bakal muncul. Iya. Gitu. Atau mungkin ada yang suka dengan satu rubrik. Wah, aku tungguin rubrik yang ini. Itu dulu sangat seperti itu gitu. Ada nggak apa ya, euforia semacam itu gitu? Kalau sampai ditunggu-tunggu sih mungkin kayaknya enggak. Cuma kalau saat kita melakukan pembagian itu, mereka kayak masih antusias. tetap antusias. Kayak kemarin PBAK atau ospek kemarin itu, kita kan ada perkenalan organisasi, Iya. parade. Kita juga membawa buletin ini, tapi nggak semuanya, nggak sebanyak mahasiswa itu. Terus mereka tetap antusias, pengen tahu loh apa ini isinya apa gitu, dan mereka tetap pengen
pengen apa ya? Ya pengen buletin ini gitu, pengen majalah ini gitu. Dan saat kita membagikan di luar PPAK pun mereka juga tetap antusias mendapatkannya gitu. Tapi untuk mungkin ditunggu-tunggu kayaknya Tapi ada Kak yang nunggu, Kak. ada yang menunggu. Jadi sebelumnya tuh saya pernah dapat kayak di WA gitu ya. Kapan nih Almizan kayak cetak lagi? Aku nungguin produknya nih, mau dong dibawain ke kampus gitu. Ada beberapa teman saya yang minta kayak gitu juga. Kak. Tuh, kalau sudah kayak gitu udah keren tuh. Tinggal bagaimana nyebarinnya aja sih. Iya, dan ya memanage tadi ya yang para fans-fansnya Almizan juga. Iya. Tapi pernah Sebenarnya sedihnya gini, saat banyak yang menunggu-nunggu tapi mungkin ini tuh udah dianggap kuno sama beberapa Orang. beberapa pihak, bukan orang ya, beberapa pihak yang bukan mahasiswa. I see, Dan I know. kayak ya sudah lah, nggak usah cetak lagi karena barang kalian itu sudah Ya, aku kayak curhatan. I know Kayaknya siapa. lebih tahu siapa. ya. kira-kira apa sih yang apa namanya? Apa yang dianggap kuno itu apanya gitu? Cetak itu. Cetakannya. Cetak. Padahal skripsi juga masih cetak. Iya, ini juga masih cetak. Jangan salah, Anda itu kuliah di UIN. Iya. Ya. Kitab kuning itu semua cetak. Ya, oh iya berarti kita besok kalau gitu aja ya, Pak. Gitu Karena juga, kita Pak. selalu dibandingkan sama Kompas, Pak. Imam Al-Ghazali itu berapa ribu tahun bukunya? Oke. Cetak kan? Iya. Wah, Oke, Bapak ya. terima kasih senjata jawabannya Bapak. Rumi itu berapa ribu tahun? Semoga Bapak bertahan, Rektor melihat. gitu loh. Bagi saya cetak itu tidak tergantikan. Online bisa Oke. jadi, server bisa. Sekarang aja deh ngomongin online ya. Iya. Siapa sih yang punya server? Iya, Bapak. Nih, Bapak. Iya kan? Hanya orang-orang tertentu kan? Betul. Yang suatu ketika kalau ini sudah bisnisnya terlalu gede nih saingannya, itu bisa bom-boman sendiri tuh. Iya, Iya kan? betul. Bom-boman sendiri, dan saya meyakini bahwa itu usianya nggak bertahan lama kok. Kalau teknologi yang seperti yang kita pakai kayak gini nih. Nah, itu. Iya. Dan Tapi kalau cetak abadi. Quran aja dicetak kok. Oh, tidak cetak saya juga kasihan sama bapak saya, Pak. Iya. Soalnya Gimana, bapak gimana? saya itu kan ibarat kata udah sepuh gitu ya Pak, nggak main Google, nggak main Instagram, sosial media dan lain sebagainya. Jadi informasi yang beliau dapat ya dari obrolan luar dan dari cetak, koran dan lain-lain gitu. Jadi ketika ada cetak baru dari Almizan, saya pasti bawa pulang. Pak, ada cetak baru nih, anaknya itu bapaknya bikin gitu. Jadi kan bapaknya itu ada bangga, oh dibaca gitu Pak. Ada yang komen nih. Ya, soal cetak dan mencetak. Weh, asik Siapa nih. ini? Semoga ya. Dari Yasir Sultani, tahu nggak siapa? Siapa Ya, Pak? tahu Yasir itu. Sultani. Temen Digi- dari Pemalang. Oh, Oh ya, dari digitalisasi Pemalang. biar nggak banyak minta anggaran ke kampus gitu. Nah, perjelas. Terima kasih Mas Yasin. Masalahnya itu berarti Love you, Pak. Mas. Love you Mas. Kita Oke. tidak bisa menjelaskan. Iya, tapi masnya yang sudah mewakilkan kita. Iya, benar. Iya, cuman sebelum saya bahas yang cetak-cetak, emang kalau salah anggaran totally dari kampus begitu ya berarti ya? Ya Iya. totally dari kampus. Nggak boleh kita apa namanya Iklan. funding sendiri iklan atau apa gitu. Bisa sebenarnya. Mungkin boleh ya, cuma setelah kita diskusi dengan apa ya kayak alumni Demi itu juga kan, kita jurnalis kalau kita cari yang di luar juga kan kayak nanti takutnya kita apa ya lebih ke iya kepentingan loh jurnalis kok kita kan jurnalisnya jurnalis kampus ya jurnalis kok konvensional banget gitu. Oke, ya ini. Takutnya seperti itu. Iya, Oke, takutnya I see. Iya, ada ketakutan tersendiri ya. Ya Ya walaupun sih, itu kan lagi rame tuh yang kayak gitu-gitu ya. ya sangat ramai banget. Bagaimana lagi? Iya, tapi bagaimanapun juga, saya selalu beranggapan dan pernah kan di pertemuan PPMI ya, itu kan sempat aku ngomong ke teman-teman pers mahasiswa, satu-satunya pers yang jadi alternatif bahkan mungkin akan menjadi andalan bagi masyarakat adalah pers mahasiswa. Karena pers yang sudah konvensional itu, yang katakanlah pers Industri. mainstream, industri, Sudah itu sudah banyak hal yang membuat mereka apa ya punya catatan khusus Iya, gitulah benar, gitu benar, kan. Pak, benar. Nah, Iya. ya, jadi ya akhirnya pesanan-pesanan itulah yang kemudian masyarakat menjadi
enggan gitu. Nah saya kira sekarang waktunya pers mahasiswa itu ambil bagian di situ menurut saya. Jadi kampus harus mensupport besar-besaran. Iya. Support besar-besaran untuk memproduksi media yang benar, yang ideal. Wah, keren sih kalau gitu. Jadi akhirnya punya perusahaan percetakan sendiri, penerbitan sendiri, kan boleh-boleh aja. Jadi badan usaha milik kampus. Bisa itu. Bisa. Sangat-sangat bisa. UGM aja bisa, UGM Pers. punya. Iya. Percetakan Percetakan Pers punya. boleh. Gitu. Gitu Pak Rektor. Iya, ya karena visi besar itu memang bisa dijalankan. Saya oleh siapa pemilik kalau visi. misalkan mau Iya, betul. Iya, saya itu dukung tuh kalau kayak gitu tuh. Keren tuh. Bener. Iya. Pers mahasiswa itu harus menjadi alternatif, bukan alternatif bahkan menjadi media arus utama. Oh, keren karena ilmiah. Iya. Rasional gitu loh, terukur dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Wah, itu. Iya. Bisa tuh. Kita nggak beda kok dengan pers mainstream. Wah, gitu. Kita ada ukurannya, rasionya ada gitu. Iya. Iya. Tapi itu memang juga harus berani mempertanggungjawabkan ya. Artinya kita bicara seperti itu, teman-teman juga punya kapasitas yang memang Ya. oke gitu Kapasitas. untuk bisa ngomong seperti itu. Iya. Cuman saya kembali sedikit ke yang soal cetak-cetak tadi. Berarti obrolan tentang Tertarik banget ya dengan cetak-cetak. obrolan tentang cetak tadi, feedback itu bukan dari Gen Z atau bukan dari mahasiswa sendiri yang sebagai konsumennya ini sebenarnya ya. Yang tentang apa namanya, masukan tentang ini Yang sudah tentang- kuno Oh, gitu. udah kuno. Bukan. Bahkan bukan dari Gen Z-nya ya. Bukan barang Iya, karena kalau Saudara Yasir tahu Iya benar ya. Terima kasih Saudara Yasir. Sudah menjelaskan. karena secara saya kalau justru ngelihat Gen Z itu banyak yang mulai ini Suka apa baca loh. kembali mencari majalah-majalah lama, termasuk Betul. hal-hal yang lama-lama karena Mereka sudah terlalu jenuh mungkin ya betul. dengan Iya. Dan ketika disuguhi sama majalah seperti itu, yang mereka rasakan itu Wah. experience mencium harumnya, baunya ya Pak ini. membuka-buka kayak ini kan jarang ya. Jarang banget. Dan itu jadi satu experience yang menarik buat Gen Z. Coba deh, coba deh dibikin ini festival baca majalah gitu di kampus digelar. Khusus untuk angkatan baru gitu. Begitu PPA apa? PBAK itu dibagi majalah. Coba kalian baca gitu. Udah 1 jam katakanlah suruh baca. Kalian nggak usah ngomong. Jadi di LPM Al-Mizan itu itu nggak penting. Udah baca ya gitu. Wah, itu dibikin experience. Itu pasti seru. Dan itu bisa jadi survei nanti. Oh, gitu Tolong caranya. ya ketua Dima yang baru. Mungkin bisa membantu. Karena kita perkenalan cuma 15 menit, Pak. Iya enggak? Iya. Oke. Saudara siapa namanya? Jangan sebut merek. Oke. Ya sudah apa dong? Jangan. Ya disitulah butuh ya. kolaborasi juga ya antar lembaga mahasiswa Ya ya. betul. Namanya juga ekosistem ya. Ekosistem. Maka semuanya harus saling dukung satu sama lain. Gak ada satupun yang boleh dimatikan. Betul. Itu. Ini asik loh, maksudnya buka-buka kayak Asik. gini tuh experience yang nggak bisa tergantikan gitu. Dibanding scroll-scroll kayak gini tuh ya ada sensasinya yang beda gitu ya. Scroll itu gampang bosen loh. Gampang bosan benar. Matanya tuh lelah. Lelah. Iya, keren sih, keren ini. Nah, jadi kalau misalnya boleh dibilang pers mahasiswa itu kemana aja? Lo di era sekarang ini masih oke atau gimana menurut teman-teman? Tema kita kan pers mahasiswa. Kemana aja? Ya di sini. Di sini. Saya pers mahasiswa sudah ada di sini. Ada di sini. Mahasiswa sudah ada di sini. Ada. Jadi ingat itu ya. Skip ya yang itu ya. Berasa superior banget ya. Oke. Tetap eksis ya artinya ya. Sampai kapan kira-kira? Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Ya ini Almi keren Sampai- banget nih.
awan-awan hitam itu hilang. Jangan sampai hilang dong, nggak ada musuh kalau gitu. Oh iya, sampai awan-awan hitam itu bisa kami taklukkan. Iya, tapi memang pers mahasiswa itu jujur kalau dari pengalaman saya dulu waktu SMP saja bacaan saya itu majalah mahasiswa karena waktu itu maksudnya dari majalahnya kakak saya gitu ya yang udah di kampus saya baca gitu menarik dari UNES waktu itu tebel sih segini itu majalahnya lebih tebal dari ini betul 3 atau 4 kali lipat tebelnya tapi emang menarik bahkan dibaca oleh anak SMP gitu juga kita udah jadi kebayang ya termotivasi, wah keren ya ternyata di dunia kampus belum isu-isu yang dibawa gitu emang pers mahasiswa itu sekeren itu sebenarnya dan teman-teman juga punya andil besar nanti ke adik-adiknya ke anak-anak zaman sekarang dan nextnya gitu kayaknya ya ini peran dari pers mahasiswa juga ini yang akan membawa isu masa depan bagi mereka. Oke, ini kita sudah jam 8:30 ternyata. Iya ya nggak terasa. Tapi keren lah. Ada message yang teman-teman mau sampaikan nggak? Atau yang Dari belum? Rima dulu dari Rima. Oke. Iya. Mungkin karena tadi ada melipir-melipir Gen Z ya. Ya buat Gen Z mungkin ya selain apa ya? Bingung. Jangan usah bingung. Kalau bingung ini cekelan. Jangan khawatir kalau dikatain mental tempe karena ya tempe bisa diolah jadi masakan yang enak kok. Kalian tetap bisa survive, stop overthinking yang berlebihan. Kita bisa bikin sesuatu yang mungkin dengan sifat-sifat yang kata orang negatif ini ya kita tetap bisa bikin sesuatu yang keren. Seperti itu mungkin. Oke. Message dari kepala nih ya. Kepalanya. Yang lain boleh. Lanjut Suci. Suci. Aci. Kalau dari saya mungkin udah memasuki semester tua ini pesannya gini sih mungkin stop Jangan bandingin tua diri lah. sendiri dengan orang lain. Stop bandingin diri sendiri dengan orang lain. Karena proses setiap orang itu pasti beda-beda. Yes. Sepakat. Belum berhasil itu bukan berarti kita gagal. Ya. Terlambat Oke. bukan berarti kita gagal juga gitu. Oke. Oke. Siap. Belum berhasil Oke, itu. kalau bukan dari berarti saya gagal. sendiri terutama untuk teman-teman pers mahasiswa yang ada di sana, jangan takut buat menyuarakan suara kalian. Yang penting yaitu harus ada tanggung jawab dari apa yang kalian tulis, apa yang kalian bicarakan. Oke. Itu aja sih. Mantap. Fahri, kesimpulan. Kalau dari saya intinya adalah jangan mati konyol. Wah, itu dia. Jangan mati konyol. Oke, jangan mati konyol kata kuncinya. Tapi bagaimanapun juga yang namanya kegagalan sebenarnya bukanlah segala apa ya yang membuat kita harus jatuh. Dan keberhasilan bukan berarti juga yang membuat harus kita ngerasa di atas. Karena keberhasilan itu adalah komitmen untuk kita terus berjalan di jalur yang sesuai dengan proses. Kalau enggak, ya selamanya kita akan ngerasa gagal. Jadi keberhasilan bukanlah capaian, tapi adalah komitmen kita untuk setia pada proses yang kita jalankan. Keren. Gitu sih menurutku. Siap, Tapi ya karena waktu juga. Tapi terima kasih nih kawan-kawan Thank you. sudah hadir di Mantap studio. malam hari ini. Senang sekali sih. Aku puas banget nih. Ini hari majalahnya boleh buat kita. Ini boleh semuanya. Semuanya juga boleh. Sengaja Eh, kita bawa beneran buat nih? kenangan. Iya, bener. Oh, Kayaknya mantap. bakalan Thank you, saya thank you. bawa pulang juga sih yang ini. Iya, aku mau bawa pulang juga semua. Kita bagi ya, bagi dua. Soalnya aku biasanya pas aku setor tulisan beberapa kali aku nggak Belum dapat setor ya? tulisan. Oke. siap. Belum sampai. Belum. Nanti deh aku Ini udah sampai sekarang. store tulisan deh. Gitu. Oke. Itu tadi kawan ya, Youth Speak Up malam hari ini bersama kawan-kawan pers mahasiswa Uni Gus Dur yang keren-keren luar Keren-keren biasa. Dan kita jadi tetap optimis ya bahwa peran pers mahasiswa ke depan itu masih akan eksis dan punya perannya tersendiri di tengah-tengah masyarakat sebagai penjaga idealisme. Mudah-mudahan. Wah, ya gitulah. Kita ketemu lagi di Youth Speak Up pekan depan. Abis ini masih akan dilanjutin sama Ribut
Sampai pagi. Iya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi You Speak Up dari FM 91,2 Radio Kota Bandi. Sampai jumpa.